warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita hidup di Indonesia yang memiliki keberagaman sangat besar. Ada banyak suku, budaya, bahasa, dan agama yang hidup berdampingan di negara ini. Karena itulah, toleransi menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga kedamaian persatuan masyarakat. Tetapi saat ini masih banyak orang yang salah memahami toleransi. Ada juga yang menganggap toleransi berarti semua agama sama. Ada juga yang terlalu keras terhadap perbedaan, sampai mudah menyalahkan orang lain. Padahal dalam Islam, toleransi memiliki aturan dan batas yang jelas. Islam mengajarkan untuk menghormati orang lain, tetapi tetap menjaga keyakinan dan prinsip agama. Salah satu dalil tentang pentingnya persaudaraan terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'mina ikhwatun fa'aslihu baina ahwayakum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Ayat ini menjelaskan bahwa sesama muslim adalah saudara. Artinya, jika terjadi konflik atau perbedaan, maka yang harus diutamakan adalah perdamaian dan persatuan. Dalam kehidupan sekarang, seringkali kita melihat perbedaan pendapat justru berubah menjadi pertengkaran. Padahal, Islam mengajarkan agar konflik diselesaikan dengan cara yang baik. Kemudian, dalam surah Ali Imran ayat 103, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Shadaqallahul azim. Yang artinya, berpegang teguhlah kamu semua pada agama Allah dan jangan bercerai-berai. Ayat ini mengajarkan pentingnya menjaga persatuan umat Islam. Perbedaan pendapat memang wajar, karena manusia memiliki pikiran yang berbeda-beda. Tetapi perbedaan itu tidak boleh sampai menyebabkan kebencian dan perpecahan. Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak boleh menzaliminya, dan tidak boleh membiarkan disakiti. Hadis ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan sikap saling menjaga dan saling menghormati antara semua muslim. Teman-teman, dalam Islam, toleransi dikenal dengan istilah tasamuh. Tasamuh berarti menghormati dan menghargai perbedaan tanpa meninggalkan prinsip agama. Jadi, toleransi bukan berarti mengikuti semua hal atau menganggap semua kekayaan atau menganggap semua keyakinan sama. Tetapi, toleransi berarti hidup damai dengan orang lain, tidak memaksakan kehendak, menghormati hak orang lain, dan menjaga hubungan sosial yang baik. Dalam kehidupan sehari-hari, toleransi bisa dilakukan dengan banyak cara. Misalnya, menghormati teman yang berbeda agama, tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah, menjaga ucapan agar tidak menyinggung orang lain, dan tetap baik kepada siapa saja. Namun, Islam juga memberikan batasan dalam toleransi. Pertama, kita tidak boleh mencampur adukan akidah, lalu mengikuti ritual agama lain, atau mengorbankan keyakinan demi diterima lingkungan.
karena toleransi yang benar adalah toleransi yang tetap menjaga iman. Dalam Islam juga dikenal istilah kafir harbi dan kafir zimmi. Kafir harbi adalah non-muslim yang memusuhi atau memerangi umat Islam. Sedangkan kafir zimmi adalah non-muslim yang hidup damai bersama umat Islam dan tidak memusuhi. Kafir zimmi dalam ajaran Islam memiliki hak untuk dilindungi dan diperlakukan dengan baik. Mereka tidak dizalimi hanya karena berbeda agama. Dari sini kita bisa memahami bahwa Islam membedakan sikap berdasarkan perilaku seseorang, bukan hanya berdasarkan agamanya. Jadi, Islam tidak mengajarkan kebencian kepada semua non-muslim. Islam justru mengajarkan keadilan dan kedamaian terhadap orang-orang yang hidup damai. Sekarang kita masuk ke contoh kasus yang sempat ramai dibicarakan, yaitu pembubaran kajian Ustadz Khalid Basalamah oleh Banser. Kasus ini menimbulkan banyak perdebatan di masyarakat. Ada yang mendukung tindakan tersebut karena dianggap menjaga keamanan dan ketertiban. Tetapi ada juga yang menilai bahwa pembubaran itu kurang tepat karena menghambat kegiatan dakwah. Kalau kita lihat dari sudut pandang Islam, ketika ada perbedaan seperti ini, maka yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah dialog dan tabayun. Tabayun berarti mencari kejelasan informasi sebelum mengambil tindakan. Karena jika langsung bertindak tanpa komunikasi, maka bisa menimbulkan kesalahpahaman, konflik antar kelompok, dan perpecahan di tengah umat. Islam mengajarkan bahwa musyawarah dan komunikasi lebih baik daripada tindakan yang terburu-buru. Namun, di sisi lain, kita juga harus melihat secara objektif. Mungkin saja ada kekhawatiran tentang keamanan atau potensi konflik yang lebih besar. Karena itu, dalam melihat suatu kasus, kita tidak boleh langsung menyalahkan satu pihak tanpa memahami situasi secara lengkap. Dari kasus ini, kita belajar bahwa perbedaan seharusnya tidak diselesaikan dengan emosi. Perbedaan harus diselesaikan dengan dialog, musyawarah, dan sikap saling menghormati. Karena tujuan utama dalam Islam adalah menjaga persatuan dan kedamaian. Selain kasus tersebut, ada juga contoh toleransi yang baik di Indonesia, yaitu kehidupan umat muslim di Bali saat lebaran. Kita tahu bahwa Bali mayoritas penduduknya non-muslim, namun umat Islam di sana tetap dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Hal positif yang dapat kita lihat adalah masyarakat non-muslim membantu menjaga keamanan sholat Id. Masyarakat menghormati kegiatan ibadah umat Islam, suasana tetap aman dan damai, dan adanya kerjasama antar masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa toleransi bisa menciptakan kehidupan yang harmonis. Umat Islam di Bali juga menunjukkan sikap yang baik dengan menghormati budaya lokal, menjaga ketertiban, dan tidak mengganggu masyarakat sekitar. Tetapi dalam toleransi juga ada hal yang perlu diperhatikan. Umat muslim tetap harus menjaga batas-batas agama. Misalnya, tidak mengikuti ritual agama lain, tidak mencampur adukan keyakinan, dan tetap menjaga identitas sebagai muslim. Karena toleransi yang benar bukan berarti menghilangkan akidah. Toleransi adalah menghormati orang lain tanpa meninggalkan keyakinan sendiri. Teman-teman, tantangan besar dalam toleransi saat ini bukan hanya perbedaan agama, tetapi juga perbedaan di antara sesama muslim. Kadang perbedaan kecil justru membuat hubungan menjadi buruk, padahal Islam sangat menekankan ukhuwah dan persaudaraan. Kalau sesama muslim saja tidak bisa saling menghormati, maka akan sulit menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang damai. Karena itu,
Kita harus belajar untuk menghargai pendapat orang lain, tidak mudah menyalahkan, dan tidak mudah terprovokasi. Media sosial juga sering membuat konflik menjadi lebih besar. Banyak orang langsung menghina atau menyebarkan kebencian tanpa mencari tahu fakta sebenarnya. Padahal Islam mengajarkan untuk menjaga lisan dan tetap menjaga sikap. Perbedaan pendapat sebenarnya adalah hal yang biasa. Bahkan para ulama juga memiliki perbedaan pendapat dalam beberapa hal, tetapi mereka saling menghormati dan tidak saling membenci. Itulah sikap yang harusnya kita contoh. Teman-teman, dari seluruh pembahasan ini, kita bisa memahami bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan keseimbangan. Kita diperintahkan untuk kuat dalam iman, tetapi lembut dalam bersikap, menjaga keyakinan, tetapi tetap menghormati orang lain. Dengan menerapkan toleransi yang benar, maka kehidupan masyarakat akan menjadi lebih damai dan harmonis. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang bijak dalam menghadapi perbedaan, tidak mudah terprovokasi, dan mampu menjaga persatuan. Karena pada akhirnya Islam adalah agama yang mengajarkan rahmat dan kedamaian bagi seluruh manusia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.